Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rofelita Fikana Boas, saya dari kelas Farmasi B, akan menjelaskan tentang materi titrasi asidimetri. Yang pertama, pengertian titrasi asidimetri. Titrasi asidimetri adalah teknik analisis volumetri titrasi, di mana larutan yang bersifat asam digunakan sebagai larutan titran yang telah diketahui konsentrasinya atau dapat disebut dengan larutan standar. Tujuan dari titrasi asidimetri yaitu menentukan konsentrasi larutan asam dalam suatu campuran. Prinsip kerja titrasi asidimetri yaitu penentuan konsentrasi suatu larutan analit berdasarkan jumlah mol larutan standar yang digunakan. Pada saat perubahan warna, maka telah terjadi reaksi sempurna antara analit dengan pereaksi, dan pada kondisi ini terjadi kesetaraan jumlah molekul zat yang bereaksi sesuai dengan persamaan reaksinya. Prosedur kerja lab titrasi asidimetri: yang pertama, preparasi sampel karbonat dan bikarbonat. Yang kedua, penentuan kadar karbonat dan bikarbonat. Penjelasan salah satu penentuan kadar suatu zat menggunakan titrasi asidimetri. Penentuan kadar karbonat dan bikarbonat. Alat: yang pertama timbangan analitik, yang kedua beker gelas, yang ketiga labu ukur, yang keempat corong kaca, yang kelima pipet volume, yang keenam labu Erlenmeyer, yang ketujuh pipet tetes, yang kedelapan statif dan klem. Bahan: yang pertama sampel karbonat dan bikarbonat sebesar 0,1029 gram, yang kedua aqueous, yang ketiga larutan HCl yang sudah distandarisasi dengan konsentrasi 0,0192 N, yang keempat indikator PP, yang kelima indikator metil merah. Prosedur kerja: yang pertama, larutkan sampel di dalam gelas beker. Yang kedua, pindahkan sampel yang larut ke dalam labu ukuran 55 ml. Yang ketiga, tambahkan aqueous sampai tanda batas. Yang keempat, siapkan titran HCl yang sudah distandarisasi. Yang kelima, pipet 10 ml larutan sampel dan masukkan ke dalam labu Erlenmeyer dan tambahkan beberapa tetes indikator PP. Yang keenam, kemudian titrasi dengan larutan HCl yang sudah distandarisasi. Titik akhir titrasi adalah saat warna pink menjadi bening dan volume titrasi yang didapatkan sebesar 7,3 ml. Untuk titrasi kedua, tambahkan indikator metil merah beberapa tetes pada Erlenmeyer yang sama yang kita titrasi tadi, dan titrasi kembali dengan HCl yang sama. Hasil titik akhir diperoleh larutan berwarna jingga dan volume HCl sebesar 15,35 ml. Kadar karbonat dihitung sebagai persen karbonat, yaitu dalam kurung 2F1 kali N tutup kurung HCl kali BeCO3 kali Fp per miligram sampel kali 100%. Didapatkan hasil dalam kurung 2 kali 7,3 kali 0,0192 tutup kurung kali 60 per 2 kali 50 per 10 kali 100% per 0,1029 kali 1000, sehingga diperoleh kadar karbonat sebesar 40,86%. Untuk menghitung kadar bikarbonat, sama dengan dalam kurung F2 kurang 2F1 tutup kurung kali N kali HCl kali BeHCO3 kali Fp per miligram sampel kali 100%. Didapatkan dalam kurung 15,35 kurang 2 kali 7,3 kali 0,0192 tutup kurung kali 61 per 1 kali 50 per 10 per 0,1029 kali 1000 kali 100%. Hasil yang didapatkan adalah 4,26%. Demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.